ada beberapa orang yang memang baru sadar potensi itu telat kayak gitu. Oh iya, aku yang jawab ya. Oh iya. Pribadi nggak menyinggung kerjaan, kerjaan nggak menyinggung pribadi kayak gitu. Jadi tuh kayak udah ada porsinya masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya kita awal-awal ya jangan berharap banyak kayak gitu, karena kita juga belum bisa memberikan banyak ke perusahaan. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita, ruang yang hangat untuk membahas isu seputar remaja dan gereja. Bersama aku Igno dan aku Merlin. Semoga teman-teman cerita yang ada di rumah tetap setia mendengarkan kita semua ya. Amin. Igno, hari ini kita mau ngobrolin hal yang kayaknya relate banget sama anak muda. Kira-kira bisa nebak kan? Anak muda lebih nyerempet ke masa depan, karir mungkin ya? Yes, bener. Apa ya tapi? Pernah denger work-life balance? Itu mah. Impian Gen Z. Akhir-akhir ini tuh marak banget nih. Yang pada ngomongin soal work-life balance gitu. Apalagi kan di telinga Gen Z kayaknya mah udah nggak asing kali ya, udah familiar banget gitu. Nah kita nih sebagai fresh graduates, WLB tuh impian kita nggak sih, Me? Jujur aku sebagai si yang kerjanya freelancer ya. Iya. Kata halus dari serabutan ya, Say. Iya. Kata dari serabutan. Bener-bener. Aku pengen sih work life balance, tapi ya di sisi lain juga kayaknya kalau nggak work life balance juga nggak apa-apa sih, karena ya namanya juga kerja pasti capek. Ya menurut aku sih nggak ada yang seimbang sih kalau menurut aku pribadi dari POV aku. Kalau menurut kamu gimana, No? Betul banget, Mer. Karena juga kayaknya rada-rada susah nggak sih menyeimbangkan itu antara kerjanya sama dunia pribadinya kita gitu. Dan ternyata emang bener sih, Mer. Kalau ternyata dari penelitian nih bilang kalau misalnya Gen Z itu emang mendambakan work-life balance ini. Goals gitu ya? Iya, untuk bekerja gitu. Nah, kayaknya kita hari ini kedatangan teman cerita nih. Teman cerita. Yang bakal ngomongin banyak hal. Kalau kita kan dua-duanya sama-sama freelancer ya. Nah, kita perlu POV yang dari budak korporat nih. Betul banget. Yang kerjanya 9 to 5. Bener Iya. ya. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut yuk. Kones! Selamat datang. Selamat datang. Welcome home. Hari ini kita kedatangan lagi ya, seneng dengan keluarga sendiri ngobrolnya. Jadi ngobrolnya santai banget. Semoga teman-teman cerita di rumah bisa ngikutin kita sama obrolan kita. Kak Ones, boleh dong kenalan dulu kali ya? Iya. Oke. Nama, keseharian, asal paroki, kerjanya sebagai apa? Kesibukannya apa sekarang? Ya oke. Halo teman cerita. Nama aku Alexander Ones. Cuman kalau di teman-teman BMV aku dipanggil Ones. Terus dulu emang aku aktif di Keuskupan Bogor. Dulu juga sempat aktif di Berita Umat. Cuman karena sekarang tinggal di Jakarta, jadi sekarang udah nggak terlalu aktif lagi di kegiatan-kegiatan di paroki Bogor ini, di BMV ini. Terus kalau keseharian aku, biasanya di weekdays itu aku kerja sebagai business development di perusahaan Human Capital Solution. Lalu kalau weekend biasanya aku main sih, kadang main ke Bogor ini kayak main-main sama teman-teman lama kayak gitu. Dan juga aku aktif di beberapa volunteer kayak Jakarta Mengabdi, itu ngajar-ngajar anak-anak di daerah marginal. Terus Seru banget. Seru ya? Pengen nanya-nanya tentang itunya. boleh. Lanjut, Terus lanjut. sama aktif juga di volunteer kayak Erasmus English, jadi kayak belajar bahasa Inggris sama teman-teman gitu. Ya so far itu sih. Seru. Dari perkenalannya udah kelihatan ya, imbang aja gitu worknya sama aktivitas di luar kerjanya. Pengabdian masyarakatnya. Iya, gitu. Aku mendambakan sih kehidupan kayak gitu, kayak terjun ke masyarakat langsung. Tapi sebenarnya Kak Ones tuh dulu kuliah apa sih Kak Ones? Iya. Karena gue tahu jurusannya, gue jadi kayak ketawa dikit. Iya udah agak beda sih sebetulnya. Iya. Dan ini sebetulnya pekerjaan baru aku juga sih, dan aku baru mulai di November ini kayak gitu. Jadi sebelumnya aku tuh kuliah di kimia. Jurusan kimia emang udah agak beda banget sih kayak gitu. Bukan agak beda banget. Agak Beda kaget banget. sedikit ya. Kaget sedikit. Tapi emang ada
ada pekerjaan yang bikin aku switch ke sini kayak gitu sebelumnya, makanya kayak tertarik gitu. Tapi sebelumnya sejurusan gak sih? Sebelumnya sejurusan, sekarang yang udah benar-benar udah enggak lagi. Kenapa sih kamu memutuskan Iya. akhirnya gak sesuai jurusan? Karena kan kuliah kimia Iya. lumayan ya, Shay, 4 tahun dengan Agak rumus-rumus yang bebol. Iya, mungkin ini sih baru sadar dengan potensi yang aku punya kayak gitu. Jadi ya ada beberapa orang yang memang baru sadar potensi itu telat kayak gitu. Mungkin aku salah satunya kayak gitu. Dulu pas aku SMA, aku itu kayak dihatam dengan sains terus kayak fisika, matematika, kimia kayak gitu terus. Jadi pas pilih jurusan itu tuh cuman kepikiran yang kimia doang, fisika MIPA doang. terus ya. MIPA terus. Kayak bakal teknologi pangan aja tuh nggak kepikiran. Kayak hubungan internasional nggak ada kepikiran sama sekali kayak gitu. Jadi ya udah kimia. Terus pas kuliah juga sebetulnya agak struggle sih dengan ya akademik ya. Iya. Ya. Pokoknya struggle Ion-ionan banget. itu. Tapi pas kuliah itu aku tuh kayak ikut organisasi yang berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Jadi kayak pokoknya humas terus kayak gitu. Terus pekerjaan terakhir itu kebetulan aku tuh kayak koneksi sama orang tapi sambil ada kimianya juga. Jadi kayak jual-jualan barang untuk di lab kayak gitu. Nah terus tuh aku makin sadar kalau oh emang aku tuh kerjaannya harus terkoneksi sama orang kayak gitu. Dan akhirnya pilihlah di sini kayak gitu. Menarik. Menarik. Setelah salah akhirnya balik lagi ke jalan yang benar. Benar gitu. Keren sih. Nah, itu kan tadi kan soal studi dan kerjaannya kayak. Nah, aku mau nanya soal yang volunteernya nih. Ini Iya. kayaknya dari tadi Iya, banyak benar, nih yang disebutin gitu Volunteernya ya. banyak ya. Ada yang volunteer apa? Around English ya? Around English. Sama apa Jakarta Mengabdi? Jakarta Mengabdi. Iya. Oh sekarang jadi anak Jekar. Karena kebetulan tinggalnya kan di situ. Ada nggak sih Bogor Mengabdi? Oh belum. Mungkin apa namanya? Bisa jadi foundernya di sini. Enggak ini kan yang jadi panutan sekarang. Amin. Iya. Amin. Iya, Kita bisa doakan juga. saja ya. Bisa. Kita doakan Bisa terbaik. banget. Berarti kalau ikut volunteer memang karena kakak punya rasa ini aja kali ya, bersosialisasi, pengen bersosialisasi dengan orang gitu. Iya, itu sih salah satunya sama emang kayak pengen kasih bukan dampak sih, tapi kayak ya dampak tapi kecil-kecil aja gitu lah, sebisa kita aja kayak gitu. Tapi itu bagus sih, maksudnya kayak nggak semua orang bisa ngelakuin dampak besar. Tapi kalau misalnya semua orang bisa ngelakuin dampak kecil, Iya, kan maksudnya kecil-kecil kecil aja. Jadi besar. Oh, iya. jadi besar gitu. Ya semoga. Amin. Amin. Tapi itu kegiatannya seputar ngajarin anak-anak. Ngajar. Seru Tapi juga ada yang orang tua juga sih, kayak misalnya bikin tote bag dari tempat sampah. Tempat sampah lagi bukan. Maksudnya sampah plastik kayak gitu. Iya. Daur ulang. Daur ulang kayak gitu. apa. Tapi bikin kerajinan yang bisa dijual. Tapi kayak kakak gitu. emang suka kerajinan atau? Oh enggak juga sih, emang topiknya tuh ditentuin sama tim Jakarta Mengabdinya. Oh, itu kontrak kak? Oh enggak, volunteer. Jadi kayak kalau kosong Sukarela baru dong. datang. Sukarela. Sukarela dong. Nggak, Iya. kira kayak volunteer, cuman Tapi kan biasanya Terikat. kayak Oke. iya terikat. Oh itu pengurusnya, sama. itu pengurusnya. Oh, Kalau volunteer gitu. kayak kalau bisa aja kayak gitu. Terus dapat informasi tentang volunteeran gitu gimana kak? Maaf ya agak beli. sorry. Gak apa-apa dong. Terlalu excited. Dulu tuh pas kuliah, sebetulnya aku tuh udah pengen banget. Cuman pas kuliah itu tuh kayak terhalang dengan kondisi finansial kayak gitu. Jadi ya udah kayak ikut kegiatan ya udah yang bisa aja kayak gitu. Pengen banget ikut volunteer kayak gitu. Cuman waktu itu kan belum bisa. Terus pas kuliah tuh dapat temen yang dia waktu itu aktif. Cuman aku kan belum bisa, jadi aku save aja Jakarta Mengabdi itu. Terus pas udah kerja di Jakarta ini, terus kayak aku tunggu pas pendaftarannya buka, langsung aku daftar. Terus lolos kayak gitu. Keren ya. Weekdays-nya diisi sama kerjaan. Cuman ya Shay. Berjiwa Makanya sosial banget ini main-main, iya. weekendnya. Jadi Tapi- seimbang sih. Tapi volunteeran ini tuh termasuk work-life balance Kaunes gak sih? Atau gimana? Maksudnya work life balance tuh? Kayak ya ini salah satu cara aku untuk kakak untuk menyeimbangin antara kerjaan Kerja. sama yang kakak suka. Iya sih, karena emang aku juga cari kegiatan yang mainnya tuh kayak di weekend gitu. Kalau misalnya weekdays emang ada mainnya tapi porsinya nggak sebanyak weekend kayak gitu. Karena Bahkan ini kerja kan juga juga ya. termasuk main kan sebetulnya, kan kita kan Iya, ngobrol betul. kayak gitu. Nah, untuk seorang Kak Ones nih yang sudah punya pengalaman bekerja gitu. Menurut Kak Ones, apa sih work
life balance-nya gitu? WLB, Menurut Kak Ones? WLB aja ya, agak panjang. WLB WLB, aja, ya. kita singkat WLB gitu ya. Agak Nggak, kalau susah nyebutnya. iya. Gitu. Kalau SLB kan sekolah luar biasa ya. Beda. Bukan sih katanya Oh iya. Kalau GLB, gerak linear. Gerak lurus beraturan. Beraturan. Oh iya. Oh matematika banget ya. Aku udah lupa sih. Udah melupakan hal itu ya. Aku taunya GLBB, Bisa dijawab. gak beraturan. Oh, udah lupa Satu dan ini kan, satu topik kan. Iya, satu topik. Tapi udah lupa. Jadi belajar matematika. oke lanjut. Oh iya. Kembali ke laptop. Iya. Oh iya, aku yang jawab ya. Oh iya. WLB Kalau- menurut versi kakak. Work life balance ya. Sebetulnya seimbang aja sih. Jadi kayak kerja tuh nggak over dengan kehidupan pribadi. Jadi tuh kayak ada batas yang nggak menyinggung satu sama lain. Jadi kayak tuh pribadi nggak menyinggung kerjaan nggak menyinggung pribadi kayak gitu. Jadi tuh kayak udah ada porsinya masing-masing kayak gitu. Tapi ya kadang tuh kalau misalnya kelewatan juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak kadang mungkin weekend kayak masih diterima sama klien kayak gitu Iya. kayak sometimes it's okay. Maksudnya kadang-kadang nggak apa-apa sih kayak gitu. Tapi kalau keseringan juga nggak enak kayak gitu. Jadi kayak garis gitu sih biar boundaries seimbang. ya. Garis. Tapi gimana cara kakak akhirnya bisa tegas gitu ya? Oh udah ini nih kerjaan, gue nggak mau diganggu. Diganggu. Pas lagi main, gimana set boundariesnya? Kadang orang kayak jadinya nggak enakan gitu loh. Iya, Kayak, betul. aduh atasan gue minta ini. Iya. Jadi Jadinya, kayak people pleaser. ngerelain Banyak banget. waktu mainnya Iya, dibuang. kayak udah deh gue nggak Iya, main iya. demi perusahaan lebih baik. Ujar budar korporat. Iya walaupun nangis dikit. Di ujung tapi di ujung. Ya bener Nangis banget sih. kecil. Cuman sebetulnya walaupun emang itu tuh work life balance tuh menurut aku goal sih sebetulnya. Tapi aku tuh sampai sekarang belum sampai di goal itu sebetulnya. Karena di OTW, pandangan masih OTW. masih OTW. Karena kalau mungkin tadi kan temanya kayak Gen Z gitu ya, maksudnya kayak yang masih fresh graduate ya gitu. Mungkin ini pesan aku juga sih ke teman-teman teman cerita ya kayak Iya, gitu. Iya. cerita. Jadi sebetulnya kalau untuk work life balance itu tuh sesuatu hal yang mungkin goal sih, bukan kondisi yang ideal banget, apalagi di awal-awal teman-teman bekerja kayak gitu. Karena pas awal-awal teman-teman bekerja itu teman-teman tuh belum tahu ritmenya kayak gimana, atau belum tahu culture budaya dari perusahaannya itu kayak gimana, terus gaya dari cara kerja teman-teman bekerja itu gimana, gaya dari bosnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita tuh masih harus banyak belajar kayak gitu. Jadi awal-awal kerja tuh emang masih banyak banget yang harus dikorbanin kayak gitu. Orang-orang yang udah work life balance tuh menurut aku yang minimal tuh udah 5 tahun bekerja gitu sih. Kayak mereka tuh udah tahu ritmenya kayak gimana kayak gitu. Mereka udah tahu nentuin batas, oh gua harus bilang no, gua harus bilang enggak di situasi tertentu. Nah itu sih. Kalau misalnya kita awal-awal ya jangan berharap banyak kayak gitu, karena kita juga belum bisa memberikan banyak ke perusahaan kayak gitu Masih sebetulnya. raba-raba juga ya. Karena masih raba-raba kayak gitu. Kalau Kak Ones udah kerja kira-kira berapa tahun Kak? Aku mungkin kurang lebih 3 tahun sih. Jadi kayak masih dalam tahap raba-raba juga, karena di pandangan aku tahap raba-raba tuh 5 tahun sih menurut aku ya. Jadi kayak entah kita masih switch karir atau kayak misalnya kayak ganti karir yang di bidang yang beda banget. Kayak aku kan sekarang dulu kimia, sains gitu, sekarang udah di aku sekarang sales sih jatuhnya, kayak business development kan sales kan sebetulnya kayak gitu. Jadi kayak aku juga masih raba-raba kayak gitu. Terus masih coba-coba dengan gaya kerja kayak gitu. Masih coba-coba kayak, oh aku pengen startup nih yang kerjanya tuh kayak dinamis banget. Oh aku pengen yang korporat yang udah lebih stabil, yang kerjanya udah sesuai job desk kayak gitu. Jadi kalau disuruh kerjaan lain tuh bisa bilang enggak kayak gitu. Jadi tuh kita juga masih coba-coba lah kayak gitu dalam 5 tahun pertama kayak gitu. Jadi trust the process ya, nggak mungkin instan tiba-tiba fresh graduate, udah Langsung. WLB. Iya, mohon maaf. Langsung idealis gitu ya. Idealis tuh nggak bisa gitu. Harus pelan-pelan, ngerangkak lah. Iya, Gitu kata Mbak Iman. masih pelan-pelan. Tapi berarti menurut Kak Ones, WLB itu mungkin dilakukan dong? Mungkin banget kayak gitu. Cuman butuh proses. Butuh proses. Udah kayak mie ya. Ngerebus dong jadi. Tapi mie juga asap masak air. dan Iya. Betul juga tuh. Tapi kalau misalnya kita masih di karir yang sama nih, cuman kita ganti perusahaan, berarti kita harus nyesuaiin lagi ya sama ritme si perusahaan itu. Iya. Jadi apa ya contohnya? Apa tuh? Misalnya mungkin di perusahaan
A gitu sebelumnya, kamu tuh udah terbiasa dengan vendor sesuatu lah kayak gitu, kayak misalnya beli makan kayak gitu, kamu bikin acara terus kamu percaya dengan catering itu kayak gitu. Nah tapi di perusahaan baru itu mereka tuh udah terbiasa juga dengan vendor lain, mereka udah percaya kayak gitu. Nah kamu nggak bisa langsung minta atasan kamu untuk vendor itu kayak gitu, karena mereka udah terbiasa dengan itu, jadi kayak mungkin harus pelan-pelan atau gimana gitu. Karena kalau ada masalah yang terjadi dengan kayak misalnya ada ulat kayak gitu contohnya, itu tapi ekstrim banget sih, atau mungkin makanannya kepedesan kayak gitu. Nah itu tuh kadang hal kecil yang bikin kamu jadinya nggak dipercaya kayak gitu. Itu salah satunya sih. Jadi emang lihat-lihat dulu sih, lihat-lihat dulu dengan kantor yang baru tuh gimana budayanya. Balik lagi ke ini sih proses. Iya, proses sih, jadinya betul. Proses, dan kitanya juga harus menyesuaikan. Dan kitanya Adaptif, mau cepat gitu adaptif. loh. Iya. Kayak pelajarin culture-nya, ikutin ritmenya. Kayak kalau kitanya pengen WLB-nya doang ya kayaknya nggak mungkin untuk dilakukan ya guys. Gimana ya, mau WLB-nya tapi nggak mau kenalan sama perusahaannya. Itu dia. Itu juga susah sih. Kak, kalau misalnya dilansir ya kayak dari sebuah penelitian, mereka tuh ngomong kalau misalnya Gen Z ini tuh emang mendambakan WLB gitu. Untuk para fresh graduate tuh mendambakan kerja yang ideal gitu. Bisa mainnya dapet, sama bisa cari cuannya dapat. Kira-kira kenapa sih Kak? Maksudnya kenapa Gen Z pengen WLB Iya, gitu ya? Kenapa WLB. anak sekarang yang Kenapa? Kayak dulu-dulu tuh zaman papa Kayaknya kita jarang tuh ya familiar kayak mereka kerja gitu. Iya. Kayak aku juga masih nggak tahu sih sebetulnya. Apa karena mental health kan orang lebih kita Iya ya. anak-anak muda lebih Lebih peduli melek sama- kali ya. Lebih melek sih, Jadi iya. pengennya ya gue kerja segini porsinya, mainnya gue pengen segini. Nah itu sebetulnya juga jatuhnya excuse sih, kadang aku lihat dari teman-teman Gen Z. Walaupun mungkin aku juga mepet-mepet Gen Z juga sih. Nggak tahu ya, kan ada orang yang Gen Z bilangnya dari 98, ada yang bilang dari 2000. Aku kan 98 gitu. Maksudnya kadang mental health itu walaupun memang penting, tapi kita tuh juga harus apa ya namanya, coba untuk dorong diri sendiri juga gitu loh. Maksudnya kayak jangan apa-apa Bawa-bawa menyerah mental mental health. health. Jadi jatuhnya kayak kita tuh melempem gitu loh. Jadi kayak takutnya nanti ke depannya itu kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, karena disuruh apa-apa tuh melempem, kayak mental kayak gitu. Nggak mau, kayak capek kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Jadi ke depannya melempem gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi kayak nggak jadi orang yang bukan jadi orang nggak bisa diandelin terus gitu loh gitu. Takutnya kalau di kantor maksudnya kita jadi orang yang nggak bisa diandelin kan, ya udah nggak bakal berkembang kayak gitu. Iya sih. Jadi kadang kayak tantangan yang ngeberatin kita sebenarnya ngebentuk kita juga ya. Nah itu juga kayak kita juga harus tahu batasannya juga sih kan. Balik lagi kayak bikin garis juga sih kayak gitu. Jadi kayak kapan dimana kita harus push diri kita, kapan dimana kita harus kayaknya ini udah ini batas gua udah segini aja. udah kena ke dampak diri sendiri. Kadang kan kayak misalnya ada yang kayak apa sih yang trending di sosial, kerja tipes kayak gitu. Iya. Nah itu Kerja tuh artinya kan kayak udah tipes. kerja tipes kan. Jadi kayak udah ngelewatin garisnya kayak Garisnya. gitu. Iya sih, aku ngeliat tren itu tuh aku jadi kayak aduh emang iya ya kerja 9 to 5 bikin orang tipes. Iya sih, gue dapet duit tapi duit itu gue pakai buat bayar rumah sakit. Bayar rumah sakit, pengobatan karena tipes. Sebenarnya kerja 9 to 5 tuh enggak sih, enggak sampai bikin tipes sih. Kayak overtime-nya yang mungkin yang bikin sih menurutku. Nah, aku kan kayak kadang kalau aku kerja nih ke Jakarta, itu kan aku lihat para pekerja tuh jam kereta tuh masih penuh sampai jam berapa ya? Jam 9, jam 10 tuh masih penuh Masih banget. rame. Aku Iya, bingung kayak mereka tuh emang jam kerjanya pulangnya jam segini ya? Mohon maaf, maksudnya besoknya harus berangkat pagi lagi. Iya masih berangkat pagi lagi. Itu salah satu hal yang aku salah juga sih dari orang Bogor. Pokoknya pinggiran Jakarta dan kerja di Jakarta kayak gitu. Jadi aku kalau pribadi nggak kuat. Makanya dulu pas aku cari kerja sampai Jakarta lagi, balik lagi dari Kupang gitu, aku sempat kosan di Bogor. Terus pas interview dan lain-lain kayak mulai kerja, aku kosan di Jakarta aja deh, nggak kuat kayak kuat gitu. ya? Karena nggak kuat sih. Kereta tuh agak jahat Transportasinya. Shay. Waktunya terus sempit-sempitannya itu tuh kayak nggak kuat banget. Iya sih, itu kereta bener-bener sih. jadi- Iya sih, salut untuk para pekerja di luar sana yang menggunakan transportasi kereta setiap hari. PP, iya PP nggak kuat Pejuang banget. PP tuh Khusus keren teman banget. cerita Bogor, Cilebut, Bojong. Dan Salut. ini kalau misalnya di kereta tuh, kalau misalnya kita udah nyampe Citayam ya, Citayam tuh langsung kosong. Langsung kosong Gila. iya. At least Citayam, Bojong tuh. Bojong, iya. Biasanya udah mulai sepi di situ.
Sampai Bogor sebenarnya nggak seberapa banyak. Iya, bener. Warga Cilebut ya? Bukan. Apa tadi? Citayam, Citayam, warga Bojong, Citayam. Cilebut tuh ya. Kenapa harus mikirin itu? Gue kayak takut salah sebut nanti diprotes warga nih. Kadang. Tapi balik lagi ke topik, Kak. WLB tuh emang harus digapai gak sih, Kak? Emang harus sesuatu yang harus Menurut dicapai Kakak? gitu Harus, sama harus. para pekerja. Menurut gue ya wajib banget sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dari yang selama ini sudah kakak jalani. Ya. Manis pahit kehidupan pekerjaan. Kalau WLB mungkin kalau dari segi pekerjaan yang harus diutamain itu tuh kan efisiensi kerja sih kalau dari pandangan aku, karena kalau pas kita awal-awal kerja itu kan kerjanya kan kayak masih mungkin kayak masih biasa aja lah kayak gitu, kayak masih manual banget, belum terautomasi kayak gitu. Mungkin kayak misalnya kita input data pakai Excel gitu contohnya, itu kan kadang ada beberapa tahap-tahap tuh yang bisa dipakai shortcut Excel kayak gitu. Nah pas awal-awal tuh kita tuh kayak masih belum tahu kayak gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin pas awal-awal tuh kayak kamu pulangnya kan 4:30 nih harusnya, tapi karena kamu masih awal-awal ya udah pulangnya jam 6 kayak gitu. Tapi dengan dengan jalannya waktu, oh kamu udah paham nih shortcutnya, kamu tanya ke atasan kamu, terus kamu kayak mungkin ikut kursus Excel kayak gitu contohnya. Jadi kayak kamu tahu nih, oh ini cara cepatnya nih. Jadi kamu mungkin pulangnya bisa lebih cepat. Mungkin belum pas 4:30 tank on time, tapi oh aku sekarang bisa pulang jam 5:30. Jadi lebih cepat kayak gitu. Dan mungkin kedepannya bahkan bisa lebih cepat lagi. Atau mungkin kayak kamu udah bener-bener paham apa ya cara-cara shortcut kayak gitu, kamu mungkin sebetulnya jam 3 tuh udah bisa pulang, tapi karena memang harus pulang 4:30, jadi ya udah kayak jam 1-nya mungkin kamu masih bisa main, padahal orang-orang udah pada kerja, tapi kamu masih bisa scroll sosmed kayak gitu, kayak ya gitulah, masih akan ada lebih banyak waktu kosongnya kayak gitu. Ya balik lagi proses Lagi. Ya. Tapi diri sendiri, kemauan diri sendiri untuk Iya itu emang berat berkembang, sih. iya kan? Kayak kadang kita juga nggak bisa nyalahin faktor-faktor eksternal di luar kita yang nggak bisa kita kontrol kayak perusahaan dan lain-lain. Iya. Kadang kayak kuncinya di kita sendiri ya. Ya justru kita harus lihat diri kitanya juga ya. Jangan-jangan ada yang salah mungkin, atau ada yang harus dievaluasi dari diri kita. Gitu. Kalau Nes punya nggak sih standar-standar atau indikator yang kayaknya kalau kakak udah mencapai itu, wah udah WLB nih gue, hidup gue. Oke. Aku mungkin belum tahu juga nih jawabannya apa, karena mungkin kalau work life balance aku belum ya kayak gitu, karena kan aku juga baru banget switch karir nih kayak gitu. Cuman kalau dari aku ya itu pengen bisa betul-betul kerja tuh sesuai waktu, karena sekarang itu kan aku kerja masih switch karir juga, terus aku sekarang juga kerja di startup, jadi itu tiba-tiba ada aja gitu kerjaan ajaib yang jam 4 gitu, maksudnya jam 4 tiba-tiba meeting kayak gitu, padahal pulangnya jam 5. Terus besoknya meeting itu berarti udah deh sampai malam. Iya sih, kadang-kadang sampai malam, bukan sampai malam juga sih, maksudnya itu kadang aja kayak gitu. Terus kayak besoknya juga harus siapin presentasi lagi kayak gitu. Jadi ya itu sih kayak masih coba raba-raba juga kayak gitu. Mungkin kalau dari pandangan aku sekarang ya, kalau kayak misalnya meeting jam 4 bisa kayak aku coba untuk beraniin diri untuk sampein ke atasan. Bisa nggak sih meetingnya jangan sore-sore banget kayak gitu. Karena sebetulnya ya, maksudnya kalau dari pandangan kita, bos tuh juga manusia sebetulnya. Kadang mereka juga belum terlalu bisa ngatur waktu, jadi berimbasnya ke kita kayak gitu. Kadang-kadang tuh kayak gitu sebetulnya. Tapi emang nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak? Kayak gitu. Kantor sekarang ya. Oh bukan kantor yang sekarang, baik. Siap. Tapi kan nih ngelihat Kak Ones dengan kegiatan weekday-nya isi kerja, terus di weekend-nya Kak Ones bisa ikut volunteer, bisa main ke Bogor, bisa latihan core. Itu apa sih manfaat yang Kak Ones dapat gitu dari membagi-bagi itu gitu, sehingga WLB banget nih kira-kira kelihatannya? Ya emang kita tuh kan manusia tuh makhluk sosial ya, jadi emang perlu ya, maksudnya kegiatannya tuh bervariasi kayak gitu. Jadi nggak cuman kerja aja kegiatannya, tapi juga ada yang sosialisasi apa sosial lah kayak gitu. Jadi kita ada interaksi dengan teman-teman, interaksi dengan kayak orang lain. Jadi ya udah kayak emang di Bogor ini kan udah ada teman-teman aku yang perlu aku interaksi juga kayak gitu. Jadi aku main sama mereka kan aku juga senang kayak gitu. Terus kalau volunteer juga kayak senang juga kan, kayak aktif di kegiatan-kegiatan yang kasih dampak ke orang-orang sekitar kayak gitu. Ya pasti yang pertama ya ada kepuasan tersendiri ya dari diri sendiri dulu ya, karena kan ya bilangnya apa ya, healing mungkin dari kerjaan. Healing dari kita domba-dombakan ya.
sama yang kedua ya ada nilainya lah ya, ada value-nya, bisa berdampak sama orang dari apa yang kita lakukan. Betul. Aku mau nanya ini sih, wejangan kali ya buat teman-teman Iya. yang masih tahap WLB-nya tuh masih jauh. Kalau misalnya, soalnya aku lihat Kak Ones tuh WLB-nya walaupun masih OTW, cuma tuh kayak udah deket gitu loh, udah kayak bisa mulai ngatur waktu. Maksudnya kan volunteeran itu takes time, takes energi. Jadi ketika kakak udah berani komitmen untuk bisa volunteeran kayak gitu, menurut aku sih kakak udah bisa ngatur waktu nih. Ada nggak sih wejangan untuk teman-teman yang kayak masih jauh atau bahkan belum WLB sama sekali, masih jadi budak banget nih? Sebetulnya kalau aku lihat dari proses dari obrolan kita sih, yang aku tangkap ini sebetulnya proses sih teman-teman. Jadi emang apalagi untuk teman-teman yang fresh graduate gitu ya. Jadi mungkin ibaratnya kayak teman-teman tuh latihan naik sepeda kayak gitu. Jadi awal-awalnya tuh kayak anggap kiri ke kanan gitu. Kiri tuh kayak kehidupan kerja, terus kanan tuh kehidupan pribadi kayak gitu. Jadi kayak pas teman-teman awal-awal naik sepeda tuh, teman-teman tuh masih terseok-seok banget kayak gitu. Dan itu trust the prosesnya itu. Jadi teman-teman awal tuh memang jangan terlalu berekspektasi tinggi. Misalnya kayak, oh aku cuma dibayar UMR kayak gitu. Ngapain aku kerja itulah gitu. Se-ekstra itu. Iya, se-ekstra itu kayak gitu contohnya. Tapi ya ada saatnya teman-teman tuh akan bisa kerja betul-betul efisien kayak gitu. Jadi teman-teman kalau sekarang itu saatnya emang untuk upgrade skill, terus betul-betul trust the process lah. Nanti teman-teman pas ke depannya, mungkin beberapa tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan tuh teman-teman akan tahu garis untuk menentukan batasnya. Jadi kayak teman-teman bisa menentukan, oh ini aku harus say no untuk utamain kehidupan pribadi aku kayak gitu. Jadi trust the process lah kayak gitu. Trust the process. Quote of the day kita, Trust the process. Jadi aku sempat mikir sih tadinya seperti pendapat aku di awal kalau work life balance kayaknya ini deh mustahil deh, agak mustahil. Iya, agak susah ya. Karena kalau misalnya mau seimbang, bener-bener seimbang, ya gimana ya caranya gitu. Tapi setelah aku ngobrol-ngobrol sama Kak Ones, aku mikir, oh bener juga ya trust the process, kayak setiap hal yang tantangan yang kita dapat itu kayaknya nempak kita juga sih pada akhirnya. Ya nggak sih, Nu? Betul, segala sesuatunya tuh nggak bisa instan. Iya, benar. betul. Semuanya punya proses, nikmatin aja prosesnya. Jangan merasa terpressure atau bersalah karena masih di step itu. Mungkin ya belum waktunya, begitu kali ya. Ya tapi kan at the end pasti bisalah menemukan titik tengahnya gitu. Supaya Kayak imbang. Ibaratnya sekarang susah-susah dulu ya, nangis-nangis, Iya, capek, betul. tapi semoga jangan sampai tipes ya. Terus nanti setelah ini beberapa tahun kemudian pasti mulai nih nemu selaknya di mana nih gue Iya, bisa nemu, masukin kehidupan pribadi gue, keinginan-keinginan gue, kayak gitu kali ya. Bener. Tapi mungkin boleh tambahan sedikit kali, Boleh. jangan buat teman-teman cerita nih Oh iya. yang kuliahnya apa, Oh iya. tapi merasa kayak pas di akhir, ya kayaknya gue salah jurusan deh, gue malah pengen kerja di bidang ini. Itu gimana tuh Kak? Kalau dari pandangan aku sebetulnya emang buat teman-teman yang salah jurusan, aku juga salah jurusan ya sebetulnya. Kalau teman-teman salah jurusan itu pilihannya tuh dua. Yang pertama itu teman ganti jurusan, itu kan masih possible ya, terutama di semester 1-2 atau mungkin mau naik 3 itu kan ada. Tingkat 1 itu kan biasanya kan masih kayak kayak TPA ya, persiapan awal-awal gitu kan, TPB, Masih tingkat dasar-dasar persiapan ya. bersama, Masih dasar. masih dasar kan. Nah itu tuh masih bisa tuh untuk switch ganti jurusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di semester atas 3, 4, 5 dan seterusnya, jadi itu teman-teman harus dijalanin sih. Terus ya udah minimal jaga IP aja sih. Jadi kayak IP-nya tetap terkontrol. Kalau standar kan sekarang 3 ya kayak gitu. Nah itu benar-benar terkontrol di situ kayak gitu. Nanti kedepannya baru teman-teman gali bidang yang teman-teman mau yang beda dengan jurusan tuh ya di saat teman-teman mungkin organisasi. Misalnya aku tadi kan kayak aku organisasi yang humas-humas gitu, yang komunikasi sama orang itu contohnya. Terus bisa juga dengan magang di kerjaan yang kualifikasinya tuh bisa semua jurusan, itu salah satunya. Terus juga kayak ikut-ikut kursus yang bisa nge-develop skill kamu di bidang yang pengen kamu punya, kayak gitu sih. Itu yang bisa dilakukan biar nanti pas udah persiapan karirnya pas udah terjun ke dunia karir tuh kayak udah lebih siap dikit kayak gitu. Karena pas kerja juga sebetulnya kayak ada momen yang ya kita juga nggak tahu apa-apa kayak gitu, tapi ya dengan pasti akan belajar kok. Maksudnya kayak lingkungan kerja itu juga pasti akan mendukung kamu untuk belajar kayak gitu.
nggak tiba-tiba pas ngelamar kerja langsung expert ya, Iya, Say. Iya, karena apa yang kita pelajarin juga kayaknya nggak semuanya keluar Nggak di semuanya tempat keluar. kerja ya. Jadi sebetulnya kadang tuh menurut aku juga S1 itu sebetulnya emang pendidikan yang untuk melatih pola pikir kita juga sih. Daya analitisnya ya. Analitisnya. Setuju banget, kayak nggak cuma belajar sesuai jurusan kita, tapi Iya, mindsetnya sih. Mindsetnya juga, Iya. betul-betul. Setuju, untuk decision maker ke depannya. Karena Kayak kan langkah-langkah itu perlu Iya. emang dipelajarin pas kuliah gitu. menurut aku. Betul. Karena kan kayak kerjaan juga kan nggak ada kerjaan tertentu yang bisa kayak menerima semua jurusan kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa mulai dari situ kayak gitu. Setuju, sepakat. Lagi-lagi nikmatin prosesnya sih kok kayak gitu. Iya. Jangan berkecil hati lah kalau misalnya emang di tengah-tengah merasa salah jurusan kali ya. Mungkin kan selama berjalannya waktu sampai lulus bisa tuh diisi sama kegiatan-kegiatan Iya, yang bermanfaat dan tentunya mengasah skill supaya pas lulus gak nol-nol banget Nggak lah nol gitu banget, ya. betul. Udah ada persiapan kecil ya. Iya. Apa tuh? Persiapan kecil. Persiapan kecil. Oke, setelah ngobrol-ngobrol tentang WLB nih, masih pengen gak sih kenal sama Kak Ones lebih lanjut lewat jawaban-jawaban menakjubkan? Aduh, agak bebannya Syahid. Ya pengen lah, karena Pengen kita dong. masuk ke segmen Deep Talk with Kak Ones! Oh, wow. Jadi kita Tadi ganti bukan Deep Talk segmen. ya? Bukan. Oh, Bukan. oke. Itu Oh, small masih. talk. Oh, masih. Bisa nggak sih? Bukan. Boleh dikenal, boleh tim kreatif, diambil Boleh, tim kartunya. kreatif. Aku jelasin dikit ya, Kak. Jadi Mbak. ini segmen kedua Terima dari kasih. Siniar Teman Cerita. Ini kita punya kartu-kartu, ada berbagai kategori. Nah, Oke. masing-masing kategori ini ada pertanyaannya. Oke. Nanti Igno bakal kocok kartu, Kak Ones ambil. Nanti kita bergantian ngambil kartunya, jawabnya juga bergantian. Jadi Oke. kita mau sharing POV lah gitu. Oh, iya. beda Boleh, pendapat gak masalah. Iya, betul. Ya. Terus nanti nih kawanes kalau misalnya udah dapat kartunya, jangan dulu dibaca pertanyaannya, diliatin dulu ke kamera. Oh, yang ini kamera. nih kameranya. Oh, yang itu, Yang oke. mana nih? Yang mana? Yang ini. Yang ini, oke. Nah, gitu. Ala beauty vlogger, Kak. Oh, iya. Ala beauty vlogger. Harus gini ya? Oke, Bilang stop ya, Kak. aku mulai ya. Oh, iya. Ya, tipis sih, nggak bisa. Walah, alasan. Salah. Emang skillnya noob. Dari awal baca kartu doang. Proses dulu, terus Proses. proses. Trust the process. Mungkin nanti di akhir season. Siap, Mr. Trust the process. Oke. Oke, 1, 2, 3, stop. Nah, Oh, ya. tentang Kau mencuri apa nih? hatiku. Oh, lagu. Hatiku. Stop. Curi. Nanti di play ya tim kreatif ya. Oke, boleh diambil Kak. Apa nih? Kategori diri sendiri. Diri sendiri. Sendiri. Boleh ditunjukin Ini. ke Tada. kameranya. Tada. Aku Aku belum tahu loh pertanyaannya apa. Iya. Sebutin ya. Kebiasaan ya. Udah ya? Belum? Oh, masih. Oh, udah. Oke. Oke. Sebutin satu hal yang menurutmu orang-orang salah persepsi tentang kamu. Ih, nggak tahu lagi. Aku nggak tahu juga. Nggak harus tahu, tapi ini harus tahu. Seperti biasa ya. Apa ya? Pertanyaannya. Membingungkan, Membingungkan. cuman nggak apa-apa, terus the proses kita bisa jawab. Apa ya? Aku nggak tahu lagi. Mungkin tadinya Oh, ini. apa-apa. Kadang ada orang-orang yang mikir aku tuh orang Bogor. Iya. Kan aku aslinya Kupang. Tapi karena kakak kelamaan di Bogor, jadi lu kayak udah mendarah daging dengan culture Bogor, tau? Iya, mungkin ya. Terus pas tahu kakak ternyata orang Kupang, mereka gimana? Ya, oh iya kan kamu kulitnya eksotis. Oh, Lebih kata-katanya harus Lebih diplomatis. halus, diplomatis ya, seperti. Eksotis ya. Gak kaget sih ternyata. Tapi orang Bogor juga banyak yang kulitnya diplomatis, kulit eksotis. jangan dong. Ini contohnya kita kan yang kebakar. Tapi Tapi emang bagus sekarang lagi banget. panas banget Iya, sih. lagi panas banget. Oh, jangan lupa, teman-teman jangan lupa pakai sunscreen ya. Oh iya. Karena lagi panas banget Panas nih banget. dunia. Cuacanya juga lagi nggak menentu nih. Iya. Kadang hujan panas masuk angin. Oke, lanjut. Siapa nih yang mau? Ignore dulu. Oke. Ikna dulu. Kalau satu hal yang menurutmu orang-orang salah persepsi, aku tuh suka dipikir apa ya, jutek. Oh. Tapi emang iya. Enggak. So, kayak kalau orang-orang pertama yang ketemu kayak itu matanya bisa santai sedikit Oh. kan. Malah kenapa orang belakang? Biasa orang belakang emang rada nyebelin sih tadi. Orang belakang. Ya gitu Kalau aku sih. biasa aja sih sama Inyo. Tapi Maksudnya aku pertama nggak kali ini. juga kira iklan Oh, keren jutek ya. Oh iya. Iya.
Maaf ya Pas teman-teman. kur sih, karena kan Heeh. kayak ngeliatnya dia jago nyanyi, terus kayak Takut banget. Enggak, terus ya pokoknya gitu lah teman-teman, pokoknya di awal first impressionnya ke aku jutek banget sih lo gitu. Oke, Merlin. aku ini sih apa ya? Tapi ini nggak di semua lingkungan ya. Iya. Tapi kayak di beberapa lingkungan ada yang ngira aku pendiam. Oh. Karena ya kan, lu kaget kan? Karena tapi ada ketika gue lagi kerja kan, kalau freelance gue tuh event-event gitu kayak gue ketemu orang baru terus kan Kak. Terus kayak mereka tuh mikirnya gue pendiam, terus kayak susah digapai, nggak bisa dibercandain. Terus kayak padahal enggak kan? Padahal itu gue ini aja malu untuk mulai bingung gitu. Iya, Bukan benar. nggak mau susah digapai, nggak bisa bercanda, bukan, kayak bingung aja mau ngomong apa. Apalagi dengan Lingkungan orang lu. baru kan. Iya, pengennya di approach duluan gitu loh. Elah. Tapi ya mungkin lingkungan lu lebih ekstrovert dari lu kan. Jadi orang liatnya pendiam kali ya. Oh iya bener sih, itu kadang ada Iya, kayak gitu kadar sih. extrovertnya kayak Iya, apalagi Di kan atas kerja kita di, kayak gitu. Apa sih IO-IOan? iya kan bercanda ya. Jadi pengen. Oke, next. Aku kocok lagi. Buat siapa? Buat diri aku. Iya, lu dulu no. Oh yaudah. Stop. Oke. Kok hubungan? Gak Takut banget. Takut banget. Oke. Udah. Nggak banyak yang tahu dulu. Nggak mau nanti dapet hubungan. Udah, oke ya. Oke. Jeng jeng. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan? Tapi ini hubungannya berarti bisa Iya, ke hubungannya teman, bisa ke keluarga. universal lah ya. Iya. Kita agak anti ya sama cita-cita. Bingung mau bahas apa sih? sensitif dari episode kemarin kayak bingung mau Iya. coba apa. Pokoknya harus Asli. hubungan yang universal. Iya. Kayak agama Katolik. Cinta kasih Allah universal. Iya. Sifat agama iya kan sifat universal. agama Katolik, Iya. universal. I love Jesus. Komunikasi ya. Komunikasi yang baik. Itu yang buat hubungan lo sama orang-orang yang lo sayang itu maintenance lebih terjaga dan bahagia. Kalau ada Anjay. komunikasi yang baik. Ya walaupun emang sekarang juga komunikasi yang gue lakukan juga mungkin masih kurang baik, cuman kan berharapnya dengan komunikasi yang baik tuh ya hubungannya makin bahagia, makin long last. Anjay. Jokes. Lanjut. Bisa aja. Takut jawaban gue diambil deh. Hal kecil. Hacil. Kecil. Itu tren apa sih? Tapi gue sering denger sih. TikTok. Kita kayak insert video ya. Hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan. Apa hal chill? Hacil. Aku masih mikir lagi. Kembali lagi hacil. Gak apa-apa, ulur aja waktu ulur. Sebetulnya kayak temen-temen inget, kayak teman-teman aku tuh kayak inget kayak lu pernah ini loh atau kayak kayak gue ngeliat barang ini terus gue ingat lu kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba mereka tuh kayak kita lagi apa gitu, terus mereka random aja WA ke kita gitu. Gue liat ini terus gue ingat lu kayak gitu. Jadi tuh kayak temen ini tuh ingat sama aku kayak gitu. Jadi tuh kayak merasa dianggap. Karena kalau kekasih tidak dianggap kan lagu siapa lagu? Nyanyi dikit tuh, nyanyi dikit. Oh iya lagu itu. Kasih. Salah lagi. Langsung tahu lagi. Iya. Kalau Tapi nggak tahu. kakak apa ini? Apa? Love language-nya? Aku Apa ya? tebak receiving gift. Enggak, quality time kalau enggak. Ya mungkin quality time ya. Oh iya. Ada apa aja sih? Receiving gift. Physical time. attack, physical touch. Karena Words berantem of ya. affirmation. Iya, words of Words of affirmation ya. Nah, affirmation. itu Lu gitu ya? Love language juga. Sama aku juga. words of affirmation. Makanya gampang ditipu. Gampang, Oleh ular-ular itu. gampang dihipnotis. Kayak iya. Dia baik, Oke, dia next. baik. Melin. Hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan. Aku kayaknya ini sih komitmen untuk bisa saling ngerti ya. Karena kan kayak kadang hari seseorang itu nggak selalu berjalan dengan baik. Kayak kita nggak tahu di rumahnya udah terjadi apa. Kayak mungkin aja berantem orang tuanya, atau mungkin lagi abis dimarahin, atau mungkin di kerjaannya dimaki-maki orang. Jadi ketika lagi berhubungan sama teman, sama sahabat ya pengennya di ngertiin. Iya. Jadi ya itu sih rasa saling mau mengerti itu sih yang penting menurut aku. Dari tadi orang di belakang ada yang senyum-senyum ke Mer. Nggak tahu Nggak kenapa. tahu siapa. Nggak tahu, kurang ngerti Siapa deh. ya? Kurang ngerti. Aku lagi dong. Next.
Kak Ones ya berarti ya, ke Kak Ones lagi. Ya, boleh. Iya, oke. Oh, Belum oh dong. kirain aku yang bagian Mau. ini. Atau mau shuffle-nya. langsung aja diambil. Jangan ya, iya boleh sih, Iya, terserah. terserah di pilih mau yang mana. Aku mau yang beda warna. Kan ada putih, Boleh. ini ada orange sama hijau ya. Merah nggak ada ya? Nggak ada. Belum, nanti kita produksi habis ini. iya. Nanti kalau Habis udah ini ada yang kita merah, kita langsung- undang lagi kawan ya. Iya. Kehidupan. Ih, berat banget lagi. Berat banget, ini kartunya berat. Kak, tunjukin. Diliatin dulu dong. Oh iya, dilihatin dulu. Beauty vlogger. Teman-teman ini shade-nya warna Hijau. warna hijau ya. Hijau miskin. Sorry. Maaf, ya. Udah. Iya, iya. Pernah nggak sih ngalamin kejadian besar sampai ngerubah hidup kamu? Kejadian besar kalau disingkat apa? Kebar. Aku ada sih mungkin. Aduh, tapi ini agak berat sih. Agak apa? Agak berat. Gak apa-apa kak. Kita Um, di sini berbagi beban. Beban Mungkin- besar. Mungkin ini sih pas aku sempat kerja di rumah kayak gitu. Jadi sebetulnya pandemi. pas pandemi. Jadi aku lulus terus sempat magang di kampus. Habis itu kayak terpaksa pulang ke rumah kayak gitu. Padahal karena emang di rumah tuh karena lingkungannya mungkin kurang nyaman aja sih buat aku kayak gitu. Bukan karena di rumahnya tapi kayak lingkungan Orang Sekitar daerahnya itu yang bikin kurang nyaman sih. Jadi bikin aku kurang, pokoknya itu kayak salah satu titik terendah dalam hidup sih kayak gitu. Jadi ya kerja juga berat kayak gitu. Terus jauh dari teman-teman kayak gitu. Kayak dulu aku kerja ya udah kerjanya berat. Bahkan dulu sebetulnya mungkin dulu tuh aku sempat kerja di kru restoran gitu, di restoran fast food kayak Iya. Oh, di mana? Pas di Bogor? pas di Kupang pas ya di berarti Kupang, ya? jadi kayak di fast food gitu tuh kerjanya kayak lumayan berat sih. Sebetulnya seru, cuman ada momen dimana kadang tuh kayak pengen nangis gitu kayak. Tapi itu bikin aku sadar kalau cari uang tuh memang berat. Kayak Iya. kayak bungkusin minuman, terus di sisi lain kayak Grab driver online-nya tuh kayak nunggu terus maki-maki kita. Terus kayak teman-teman lain juga marah karena aku tuh lambat di dapur. Karena kerja di dapur kan emang pressure-nya Iya, tinggi kan. pressure-nya tinggi ya. Terus ya gitu. Terus jadi kayak tiap hari tuh kayak telepon sama video call sama teman-teman kampus kayak gitu. Jadi kayak biar didukung lah kayak gitu. Terus ya sekarang udah di sini jadi udah better lah. Gitu. Smart. Tapi berarti kakak di Kupang sempat kerja lama? Enggak ya? Orang tuh berapa lama Setahun sih. Kerja di restoran, terus kerja di analis lab gitu di instansi pemerintah. Terus akhirnya mutusin lagi untuk Balik ke sini, pengen dapat opportunity yang lebih bagus aja sih. Itu benar-benar abis lulus ya? Yang kerja itu. Mau siapa dulu? Sweet. Iya dia. Takut biasanya dicolok Oh, iya. jawabannya. Nyebelin banget sih. Kalau aku sebenarnya bukan kejadian besar kali ya, mungkin kejadian aja kali ya, daripada kita bingung. Mending gak usah ada besar kecilnya ada lah. besar ya. Kejadian sampai ngerubah hidup kamu. Ini sih pengalaman sampai saat ini sih masih aku jalanin jadi asdos. Karena yang pertama, jujur waktu pertama kali menghadapi mahasiswa, pressure dikit, pressure dikit. Karena kan maksudnya yang pertama tantangannya itu usianya tuh nggak beda jauh kak. Aku 2019 menghadapi teman-teman 2021. Beda 2 tahun Iya, ya. yang cuman beda 2 tahun, dimana pasti ada kayak 1-2 momen yang kayak keceplosan aja lo gue atau terlalu dekat. Itu apa ya, lebih membuka pikiranku soal profesionalitas dalam bekerja sih. Oh iya. Soalnya ya itu karena kondisi yang bedanya cuma 2 tahun, terus dituntut untuk memandu teman-teman praktikum gitu. Tapi bukan praktikum yang lab Udah lab ya. Mohon kimia, maaf. bio, Beda. beda lab ya. Ini Masa lalu ya. Masa lalu tidak ingin diingat. Iya. Ya pokoknya pengalaman menjadi seorang asdos yang membuat aku kayak, oh ternyata emang lo harus seprofesional itu menghadapi anak-anak yang masih sejaman lah sama lo. Gitu. Susah nggak sih set garisnya? ya? Set garisnya karena kayak jatuhnya masih sebaya sih. Iya kan? Iya masih sebaya, terus kayak kadang tuh ada momen yang kayak lo harus ngeladenin mahasiswa yang apa ya,
melunjak. Iya, Definisi iya. kasih hati minta jantung. Iya, benar Iya. sih. Ya cuman kita harus harus profesional lah. Kalau tegas tuh nggak boleh sampai kayak yang Tegas banget. iya. Sih, kayak, Karena kan anak sekarang ya itu yang gue dapetin dari Ngasdo sih. Anak sekarang tuh nggak bisa dimarahin Iya. kayak Iya. dikeras-kerasin tuh nggak Iya, bisa. iya. Malah Langsung makin kabur ya? malah makin rebel. Langsung mental gitu. Iya, justru rebel kayak malah makin nantangin kitanya. Oh, gitu Jadi mau ya nggak mau mereka. harus menyesuaikan. Iya. Udah beda Gitu. zaman. Gimana Mer? Aku nggak mau jadi asdes. Gak ada juga opportunity-nya sih. Kalau Gajinya? aku, Enggak. Boleh dikat aja bagian itu. Aku lebih nyari experience. iya, experience itu kan Lumayan. important ya guys. Lumayan. Iya benar. Kalau aku, tapi kalian jangan bilang klise. Tapi menurut aku ini sih setelah masuk Komsos. Ketawa. Enggak. Gue Kenapa? malah justru kayak dia kepikiran Kenapa loh. nih? Kenapa? Karena kan sebelum aku masuk Komsos, aku masuk Komsos tuh kayak SMA, SMP ya? SMA. SMA Boleh tim. ya? SMA, sorry SMA. aku lupa. SMA itu kan maksudnya belum bekerja sama sekali kan, kayak freelance juga belum. Terus habis itu setelah masuk Komsos aku jadi kayak mikir mengerjakan sesuatu yang nggak dibayar tapi tetap bisa maksimal gitu. Kayak sesuatu gimana ya, kayak kerjaan di Komsos kan kayak media aja kan sebenarnya. Terus kayak tanggung jawabnya banyak, eventnya banyak sebenarnya. Terus kayak bikin konten-konten kecil aja perlu tanggung jawab gitu. Dan ketika ngejalaninnya ya harus pol-polan effort gitu. Nah, itu berpengaruh ke kehidupan profesional aku sekarang. Jadi ketika aku bayarannya berapapun ya tetap kerjain maksimal. Dan itu jadi kayak good point gitu loh. Kayak Iya, orang atasan ngelihat kayak, oh si Agnes kerjanya maksimal ya, padahal cuma dikasih ini doang. Gitu Iya, loh. betul, Itu betul, sih betul. kejadian yang mengubah hidup aku. Ya benar sih. Seperti itu. Dapat percayaan dari orang atasan tuh kayak penting banget. Iya benar, Iya, dapat kepercayaan benar. orang. Dan aku kayak effortless gitu loh ngedapet kepercayaan orang, jujur. Karena itu Karena udah terbiasa. Iya, terbiasa ngerjain sesuatu tuh ya maksimal aja Maksimal. gitu. Bener sih, benar. Gitu. Tapi emang positif sih itu. Iya, Ya, positif harus banget. Dijaga lah. Iya, dijaga Harus dan dijaga. Oh, dilakukan. masih habisin ya? Iya, kita berniat buat ngabisin. Sudah. enggak, Oh, ternyata udah. Kita harus ikut kata Pidi ya. Cukup Tapi kan. setelah ini off kamera kita masih main. Iya. Oh, udah gak ketemu Iya, Kak udah Ones. lama gitu. Iya. Gimana Oke, nih Kak Ones? gimana Kak Ones? Seru gak? Seru. Beneran apa? Beneran atau Tapi enggak nih? tepuk tangannya kurang Iya, semangat. kurang semangat. Kalau di rate nih dari 1 sampai 10, tapi jujur ya, gak boleh peres. Berapa nih keseruan kita hari ini? Boleh jawab 10. Tepuk tangan. Peres gak tapi? Peres gak? Peres gak nih 10-nya? Bagus kok. Gue jadi merasa puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Kak Ones sudah ngerasain keseruan kita sampai di rate 10 nih. Kak Ones Karena emang apa? aku kadang ngerasa justru kalau dari pandangan aku ya, kadang tuh orang-orang yang kasih dampak tuh bukan orang-orang yang gede aja kayak gitu, tapi orang-orang setuju. sekitaran kita kayak gitu. Jadi tuh kayak Komsos tuh kayak apa ya? Maksudnya cari orang yang sekitaran Bogor aja, jadi kayak bukan cari orang-orang yang kayak di Keuskupan Jakarta yang terkenal kayak gitu, tapi yang sekitaran sini yang kasih dampaknya tuh real gitu. Jadi kayak Amin. Mantap. Semoga bisa terus berdampak menebar ya. bertumbuh dan berbuat. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa aja. Ini udah mulai bisanya nih. Kak Ones ada nggak kepikiran topik atau narasumber yang next bisa diundang nih ke Timan Cerita buat berbagi juga? Gak apa-apa Kak kalau misalnya nggak Katolik atau mungkin teman-teman dari relawan. Kayak Siapa? menarik. Iya, lebih seru lah, lebih Ya, umum topik ya. kalau enggak gitu. mungkin hot topic kayak cinta beda agama. Kayaknya belum nonton nih, Memang Ones. satu. Iya Kak, sebenarnya kita udah sering banget Iya. bahas. Parah banget nih. So, gue Bubar. Bubar lah. nggak apa-apa. Nggak Mungkin apa-apa, nggak perlu apa-apa. ada part 2-nya karena mungkin belum dapat nih teman cerita poinnya ya. Benar. Karena itu emang jadi salah satu topik yang dinanti-nantikan juga sih, kayak orang-orang ngechat aku. Tapi emang kenapa sih Kak Ones sama Emang cinta ada beda ini? agama? Ada pengalaman? Enggak juga sih, mungkin karena susah juga ya. Nyari yang seiman ya? Soalnya seiman sering. gak jelas. Iya, soalnya saya emang gak jelas. Oke, udah deh. Bisa ditampung. Nanti lanjut aja. Lanjut aja ya. Lanjut aja part 2. Kalau rame part 2. Dua. Udah sedih TikTok.
Gimana nih teman cerita podcast kita, podcast senior kita Senior hari dong. ini. Semoga hopefully dapat pencerahan-pencerahan baru seputar WLB. Tadi juga dapat ya poin salah jurusan. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting prosesnya. Jangan merasa Prosesnya. berkecil hati, jangan merasa bersalah. Tetap ikut prosesnya, tapi sambil upgrade diri Bener supaya banget. siap nanti di dunia kerja. Bener banget. Gitu. Gimana teman cerita keseruan hari ini? Seru banget. Nah, pastinya teman-teman cerita pengen dong lihat kita lagi di sini. Semoga ya. Semoga. Ya, amin. Oke, ikutin terus keseruan kita hanya di Siniar Teman Cerita setiap Hari Rabu hanya di kanal YouTube BMV Production. jam 7 malam. Jangan lupa like, Komen share. dan subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. We love you. See you.